Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أوصيكم ونفسي بتقوى الله فهي وصية الله للأولين والآخرين وقال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara musibah yang terbesar di hari ini yang menimpa kaum muslimin dan kaum muslimat, yang kecil maupun yang besar, seorang pelajar maupun seorang pengajar, seorang yang tinggal di kota, bahkan yang tinggal di desa-desa, adalah di antara fitnah yang terjadi yang banyak para ulama kita mengingatkannya, yaitu masahatul basar anil muharramat, bebasnya pandangan seseorang melihat yang haram. Tidakkah kita ketahui bersama, seandainya kita ditanya satu persatu di hari ini, dari kita terbangun, adakah di antara kita yang selamat, yang bisa mengatakan bahwa alhamdulillah, dari saya terbangun tidak melihat yang haram hingga detikan nafas yang saya tarik di hari ini. Jangankan orang-orang yang tinggal di dunia keumuman, orang-orang yang berada dalam pondok pesantren pun, yang berada dalam dunia Islamiyah, tidak selamat dari fitnah yang terjadi ini. Dengan berbagai wasilah-wasilah, entah karena kurangnya ilmu di kalangan kaum muslimin, sehingga memanfaatkan segala wasilah, entah dia dengan duduk-duduk di pinggir-pinggir jalan, entahkah dia dengan memanfaatkan gadgetnya, yang dimana kita sudah ketahui bahwa di antara fitnah yang terbesar ketika Allah membukakan dunia kepada kita, sedangkan kita terlalaikan dengan dunia tersebut. Ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, sedangkan nikmat itu tidak kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka berkata Ibnu Hazm, fa'lam anna kulla ni'matin ma tuqarribuka ila Allah fahiyal balaya. Maka ketahuilah wahai kaum muslimin, sesungguhnya seluruh nikmat yang tidak mendekatkan dirimu kepada Allah, maka hakikatnya adalah bencana. Kita diberikan kenikmatan mata,
Di mana kita manfaatkan mata ini? Apakah untuk melihat kebesaran Allah, membaca dari kalamullah, ataukah kita manfaatkan dari hal yang dimurkai oleh Allah? Tentunya ini akan ditanyai, sebagaimana Allah tegaskan di dalam Al-Quran, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Pasti dan pasti kalian akan ditanyai tentang kenikmatan yang Allah berikan. Melihat adalah kenikmatan, mampu bernapas adalah kenikmatan, dan kenikmatan ini akan ditanyai oleh Allah sebelum bergeser kaki seorang hamba. Yang qala ta'ala di dalam firman lain, Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada kita, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakanlah ya Muhammad kepada orang-orang yang beriman, yang mengaku beriman di dalam hatinya, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, beriman terhadap takdir yang Allah takdirkan, beriman terhadap hari akhirat. Katakan kepada mereka, yaghuddu min absarihim, agar hendaknya dia menundukkan pandangan kepada yang apa yang Allah haramkan, wa yahfadhu furujahum, dan hendaknya dia menjaga kemaluan. Karena barang siapa yang tidak menjaga pandangannya, maka pasti Allah tidak akan menjaga mata hatinya. Maka dari itu Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimallahu ta'ala mengatakan, "Man hafiza basarahu hafizallahu basiratahu." Barang siapa yang menjaga mata pandangannya, maka Allah akan menjaga mata hatinya. Dan barang siapa yang tidak menjaga mata pandangannya, maka Allah pun tidak akan menjaga mata hatinya. Sehingga setiap pandangan yang haram akan membuat pada mata hati seseorang menjadi gelap, sehingga yang hak adalah batil dan kebatilan adalah hak, dan menjadikan pada hati seseorang gelisah, menjadi takut, menjadi sengsara, menjadi stres. Maka coba kita perhatikan anak-anak muda kita, ketika telah dia tidak menjaga pandangannya, ketika jiwanya telah terkumpul dengan hal yang menjadikan dia sesat, dalam stres, dalam galau bahasa mereka, sehingga mereka memanfaatkan waktu tersebut untuk melihat yang haram, memanfaatkan waktunya pada yang haram, maka terjadilah onani, maka terjadilah melihat tontonan-tontonan yang tidak berhak untuk ditonton, yang merasuk pada jiwanya, menjadi karakternya, dan ketika dia tidak memanfaatkannya akan menyiksa jiwanya itu sendiri. Dan bagaimana di kalangan kaum muslimin di hari ini? Sudahkah kita selamat dari hal tersebut? Dengan mudahnya hal tersebut kita upload, kita lihat banyaknya channel-channel yang terbuka. Jangankan kita dengan sengaja, seseorang pun tidak sengaja hanya ingin melihat tontonan-tontonan ceramah, tapi terkadang terjadi iklan yang menjadikan hal tersebut menjadi lewat, menjadi rusak. Dan ketika tidak ada keimanan pada jiwa seseorang, maka seseorang akan mengikutinya. Maka ini bukan hanya terjadi di zaman kita. Ini sudah diperingati oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pernah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama Ali bin Abi Thalib. Ketika dia berjalan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu melewati suatu jalan. Akan tetapi ada hal yang menjadikan syahwatnya berpaling, maka dia palingkan wajahnya. Serta merta Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang wajahnya, mengatakan kepada Ali, "Ya Ali, fa inna lakal ula wa laysa lakal tsani." Wahai Ali, jangan kamu mengikuti pandanganmu, karena sesungguhnya pandangan yang pertama bagimu, sedangkan pandangan yang kedua bukan bagimu. Di riwayat lain, fa inna lakal ula
Watsani 'alaikal itsm. Di pandangan pertama bagimu Allah memaafkannya, tapi ketika engkau mengikuti pandangan yang kedua maka bagimu dosa. Ini di antara hal yang harus kita perhatikan. Karena dengan ini, ketika seseorang tidak memperhatikan bagaimana dia menundukkan pandangannya, maka terjadilah persinahan. Maka terjadilah hal-hal yang merusak kaum muslimin. Terjadi hamil di luar nikah, terjadi kerusakan dalam keluarga, terjadi kerusakan pada karakter seorang mukmin dan mukminah, terjadi kerusakan dalam keluarga besar, bahkan bisa merusak suatu negeri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ingatkan pada khutbah yang pertama, bahwa di antara fitnah yang terbesar di umat ini, yang menimpa yang kecil maupun yang besar, yang belajar maupun yang tidak belajar, yang berada dalam kota maupun berada dalam desa, adalah fitnah. Dibutakannya, dimudahkannya seseorang untuk melihat yang haram, agar Allah memuji seseorang. Siapa yang ingin meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan menggantikan dia dengan lebih baik. Itu di antara janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, "Man taraka syai'an lillah, awadallahu khairan min." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Barang siapa yang meninggalkan bidadari-bidadari dunia, yang menurut pandangan sebagian orang untuk dia menikmati pada pandangannya karena Allah, maka Allah akan menggantikannya dengan bidadari-bidadari akhir. Tidakkah kita pernah mendengar kisah Nabi Yusuf alaihi salam? Bagaimana ketika dia dibukakan hal yang menyejukkan pandangannya dari wanita Imra'atul Aziz, wanita tercantik di kota Mesir. Bahkan bukan dia yang hanya menginginkan, bahkan wanita tersebut yang menyerahkan diri. Tetapi ketika dia meninggalkannya karena Allah, maka Allah menggantikan kepadanya dengan yang lebih baik, menggantikannya dengan kesabaran, menggantikannya dengan surga, menggantikannya dengan keadaan yang lebih baik. Tetap dia dapatkan, tapi dengan cara jalan yang halal. Ini di antara yang perlu untuk kita ingatkan. Terlebih khusus mengingatkan diri saya pribadi dan kepada seluruh kaum muslimin. Di antara jalan-jalan yang diingatkan oleh para ulama agar seseorang bisa terhindar dari fitnah ini, agar hendaknya seseorang memperkuat doanya kepada Allah. Coba lihat Nabi Yusuf alaihi salam. Dia mengatakan kepada Allah, "As-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'una." Wahai Rabb, sesungguhnya penjara lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada apa yang dia ajak dariku. Nabi Yusuf walaupun seorang nabi, tapi tetap dia tidak mengandalkan dirinya. Kenapa? Karena jiwa ini senantiasa menginginkan sesuatu yang berhubungan dengan syahwat. Maka tidak ada yang bisa memalingkannya kecuali Allah. Maka memintalah dengan kesungguhan kepada Allah. Kemudian yang kedua, dari nasihat para ulama, agar hendaknya dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah melihat apa yang dia lihat
Bahkan Allah melihat apa yang ada pada betikan hatinya. Dan suatu saat nanti Allah akan menanyakan tentang apa-apa yang dibetik oleh hatinya. Yang kata Allah dalam surat Ghafir, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dialah Allah yang mengetahui mata-mata pengkhianat, dan Allah Maha mengetahui apa yang disembunyi pada dada-dada seseorang. Dan yang ketiga adalah hendaknya seseorang memutus segala hal, segala sebab yang menjadikannya bisa memaksiati Allah. Ketika ada harus aplikasi yang dia hapus, aplikasi TikTok misalnya, aplikasi dari Play Store misalnya, atau Facebook, Instagram, atau selainnya, dari yang menjadikannya sebab dia memaksiati Allah, dia melihat yang haram, maka hendaknya dia hapus, dia tinggalkan, dan dia berharap kepada Allah. Ketika dia meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warda Allahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warda anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Allahumma asli lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wasli lana dunyana allati fiha ma'ashuna wasli lana akhiratana allati ilayna ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azimil jalil yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.